eksekutif produser dari Kakak Tua. Dan selanjutnya kita akan panggilkan Mas Fadi Iskandar selaku produser dari Hers. Halo Mas Fadi. Silakan Mas Fadi. Ya, dan selanjutnya kepada Rahul Mulani, produser dari Hers. Halo Kak Rahul. Oke, silakan. Selanjutnya kepada Nevi Vilani, produser dari Hers. Halo Kak Nevi. Ya. Dan yang terakhir ada Hera Eskavi dari produser Hers. Halo Kak Hera. Oke, dan yang tak kalah seru hari ini kita akan sambut, ini dia Kristo Damar Alam selaku director. Halo Mas Kristo, silahkan. Oke, langsung saja. Ini yang paling tunggu-tunggu, kita akan panggilkan case-nya ya. Oke. Langsung saja, ini dia Taskia Namia. Nah, ini dia nih. Aslinya ternyata happy juga ya. Masa gak happy? Iya loh, masa gak happy katanya ya. Oke, luar biasa. Halo. Langsung saja kita panggilkan, selanjutnya ada Cindy Huang. Nah, aduh, hari ini cantik-cantik luar biasa ya. Silakan Kak Cindy. Dan ini adalah aktor legenda Indonesia. Langsung saja ada Om Tio Pakusadewo. Wah. Ini sepertinya Om Tio masih mendalami peran ya. Halo Om Tio. Alright. Wajah penuh misteri. Silahkan Om Tio. Oke, kita berikan tepuk tangan dong untuk cast, kemudian juga ada produser dan juga sutradara dari Hotel Sakura ya. Boleh kasih foto untuk Mas Kristo? Bentar ya guys, Sarahnya lagi terjebak di hotel. Sini Sakura. Ini harus dijemput ya. Dia belum bangun-bangun. Ember, dia kemimpi-mimpian. Nanti Clara akan menyusul ya dan Bernadetta. Oke, saya ke Mas Kristo terlebih dahulu. Mas Kristo, ini kalau kita lihat bukan horor biasa ya. Kita seperti menyaksikan perpaduan antara horor Jepang dan juga Indonesia. Kalau dulu saya sering nonton Kuchisake Onna tuh ya, yang hantu Jepang yang sampai kesini gitu. Nah, apa sih kira-kira yang menginspirasi Hotel Sakura gitu? Ya karena sebenarnya filmmakernya suka horor tahun 90-an. Mungkin pada ingat Ju-on, The Ring waktu itu ya. Ya, kami tuh mau bawa mau bawa nuansa itu balik ke film ini. Dari pertama sampai habis, orang tuh nggak menebak-nebak, terus suspense, terus kemudian ada thrillingnya gitu, tegangnya, depresinya gitu. Semoga terdeliver ya sama film tadi gitu. Jadi memang kami memang fans sama horor Jepang tahun 90-an. Oke, kerasa juga ya vibes-nya ya. Tapi kira-kira ada nggak hal atau kisah nyata yang menginspirasi nih untuk film Hotel Sakura? Yang jelas entitas-entitas yang ada tadi ditonton itu terinspirasi dari entitas yang nyata ya, yang waktu kami bikin film develop itu kita ke sebuah hotel tua yang memang kita panggil paranormal, riset gitu, siapa yang nunggu, entitas mana yang nunggu di bawah, entitas mana yang nunggu di tangga, entitas mana yang nunggu di atas gitu. Dan entitas yang ada di situ semua itu real sebetulnya, sampai yang Jepang tadi dilihat itu real. Jadi memang itu terinspirasi dari kisah nyata, dan di hotel itu yang sebetulnya ada memang ada satu tempat yang nggak bisa kita pakai buat syuting karena memang terlalu bahaya ya, kira-kira gitu. Oke, ini benar-benar setiap case-nya juga akhirnya mendalami peran karena memang
dari kisah nyata ya. Nah, teman-teman semua, ini yang ditunggu-tunggu. Kak Fadi, apa kabar? Itu pensi di atas. Baik. Oke, Kak Fadi ini horor yang tidak biasa ya, karena kita bisa saksikan perpaduan antara Jepang dan juga Indonesia. Kemudian juga ada mitos spiritual, ada elemen sejarah di sana gitu ya. Dan genre yang sebetulnya kalau kita bandingkan dengan horor lain di Indonesia yang sudah established ini agak cukup langka. Nah, kenapa nih memilih jalur ini? Kenapa milih horor Indonesia dan Jepang? Kira-kira kayaknya seru deh gitu. Ya, sebenarnya ide awalnya itu kan memang dari para eksekutif produser kita ya, yang pengen menggabungkan dua culture, dan kebetulan banget, gue mau bilang alhamdulillah enggak ya, kita kan seperti dijajah sama Jepang, dan kebetulan juga gue udah pernah berapa kali berkonten, gue punya konten horor, udah pada tahu kan ya. Nah, gue sempat bersinggungan sama beberapa sosok yang memang mereka adalah orang Jepang yang ibaratnya entitasnya itu nyangkut lah di negara kita gitu. Jadi ketika ide ini dibawa, kayak ini real sih menurut gue, karena gue sempat berapa kali ketemu. Nah, waktu Mas Kristo, Mbak Upi dan juga Baba berdiskus dan segala macam, kayak pengen tahu deh di hotel ini tuh memang ada apa aja, dan pas banget memang sosok Satsuko ini gue garis bawah ya, ini dibuat-buat ya, karena memang adanya di lantai 2. Jadi emang ada, jadi sosok Satsuko ini tuh bukan by design kayak kita buat yang serem kayak gini, enggak. Jadi memang ini apa yang dilihat sama paranormal yang waktu itu sempat reki lah sama Mas Kristo gitu. Jadi emang dibentuk dari apa yang dilihat gitu. Mungkin kalau yang di DMS tahu, Mas Kristo bisa gambar. Nah, ini paranormalnya ngasih tahu ciri-cirinya tuh seperti itu gitu. Makanya kenapa di sini kan ibaratnya hantu utamanya adalah si Satsuko ini ya. Nah, tapi kan ada hantu-hantu pendamping lainnya. Ya. Itu bukan diada-adain, itu memang ada. Oh, hantu-hantu baik tadi ya, kan yang jahat katanya Satsuko doang katanya. Kata siapa jahat? Sini baik kok. Soalnya nanti Itu baik ya. Soalnya nanti bawa kopi. Gitu. Jadi itu sih. Jadi kayak semuanya tuh kayak iya sih, ini ada hubungannya banget nih sama sejarah kita. Lebih ke situ sih. Dan menampilkan horor yang beda, mungkin udah jenuh kali ya sama sosok-sosok yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita pakai WNA gitu. WNA. Sini masih bisa ngomong Jepang loh. Coba deh. Boleh dong dikit kan? はじめまして。私の名前はすみです。よろしくお願いします。 Artinya itadakimasu. Selamat makan. Good morning guys. Oke, Kak Fadi, pertanyaan terakhir tentang horor Indonesia yang biasanya tuh berkaitan dengan, kalau dulu kita lihat kan horor Indonesia ada yang selalu dikaitkan dengan hal-hal berbau seksual segala macam supaya menarik penonton, dan ini mungkin kesini sekarang sudah berbeda. Apakah melihat mangsa pasar juga? Sebenarnya ini balik lagi ya, ini lebih ke general ya, bahwa penonton kita kan juga semuanya sudah mulai pintar, sudah mulai bisa memilih film-film mana aja yang berkualitas. Begitu ditambah juga banyak sinias-sinias yang mungkin udah lebih dulu dari gue, lebih senior di industri ini tuh sudah memberikan karya-karya yang sangat apik dan juga bagus tanpa harus ada cenderung yang berbau seperti itu gitu. Jadi gue sih nggak perlu yang kayak gitu-gitu ya. Itu sih paling. Hopefully film ini accepted ya by Indonesian people, karena kita coba ngasih warna yang berbeda seperti tadi Navy udah bilang, and ya cast filmmakers juga work very hard untuk maksimal banget lah actingnya, sampai parah depresi lah sampai jadi ya hopefully this film is enjoyed by everyone in Indonesia. Yeah, that's it. Kak Rahul sebelumnya sudah memproduksi film-film horor, dan kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin film horor lagi? Okay. Hi everyone, thanks for coming. Okay, kalau film yang ini kan kita kolaborasi ya sama Kakak Tua Pictures. Jadi kita involved di project ini, cuman emang kenapa tertarik dengan film horor? Karena sangat dekat sama culture kita ya, mungkin ini lah. Cuman it's psychology horror ya.
Jadi lebih bercerita tentang karakternya Clara. Jadi menarik aja and different ya. That's why. Specifically Hotel Sakura. Why? That's why. Why? That's why. Tepuk tangan buat Kak Raffi. Hai. Oke, Kak Raffi juga produser dari First juga. Apa sih Kak hal yang paling tidak terduga dari selama proses pengembangan, selama syuting untuk film ini? Halo semuanya. Halo. Dalam sebuah proses produksi sebuah film, pastinya banyak hal-hal yang tidak terduga. Seperti yang diceritakan tadi dari Kia, Sarah, pengembangan karakter mereka itu terjadi seiring dengan proses produksi film itu sendiri. Itu pun adalah hal-hal yang tidak terduga dengan sendirinya. Nah, tapi dari segi yang lain, walaupun karakter itu berkembang dengan sendirinya, tentunya harus ditunjang dengan seperti treatment dari director yang menurut kami beyond our expectation. Jadi pada saat saya final preview film ini, hasilnya tuh sangat mengagetkan. Tuh. Jadi itu adalah sebuah hal yang sangat tidak terduga bagi kami. Tuh. Itu juga yang membuat Hotel Sakura ini jadi menurut kami adalah film yang menarik dan semoga menarik juga untuk penonton dan bisa membawa warna tersendiri dalam industri perfilman di Indonesia, terutama untuk pecinta horor di Indonesia. Kenapa aku ngerasa karakter Nida ini sangat spesial di aku juga, salah satu karakter yang spesial karena nge-build Nida tuh nggak cuma dari cara ngomongnya, celetukan-celetukannya dia, cara dia melihat Sarah gitu, tapi aku juga boleh sampai baju yang aku pakai pun juga itu by approval-nya Om Kristo gitu. Jadi kayak aku kalau kayak gini Nida gimana sampai menemukan yang benar-benar asik gitu. Dan aku ingat banget ada satu momen saat reading sama aktor-aktor hebat lainnya, waktu itu posisi kita nggak ada reading di Jakarta ya sama mereka, adanya di lokasinya langsung gitu. Itu jantung kita mau pecah, say. Tapi kenapa? Karena semua aktornya aktor-aktor hebat. Kalau Om Tio kan emang udah ketemu di Jakarta, mental aku aja udah gitu langsung kan ketemu dia kayak. Tapi Om Tio tuh juga lumayan banyak memberikan. Lumayan. Sangat. Babe Tio tuh lumayan ngasih aku, nggak lumayan, sangat memberikan aku pelajaran. Apalagi kalau tadi kalian lihat ada satu scene aku bareng sama Babe, itu ada di kamarnya Om Tio itu satu shot. Itu aku pelajaran baru yang akhirnya aku pakai lagi di next. Gitu. Ngerjain director ya? Ngerjain director. Aku tuh nggak tahu saat bikin adegan itu kayak dia cuma ngomong pas lagi latihan. Kita latihan dialognya di luar. Oke, ya itu sesuatu hal yang biasa gitu. Ketika pas di luar dia nyuruh aku nutup mata, takut pertama sih jadi nyuruh tutup mata, terus dia nyuruh aku berdialog. Dia Om Tio nanya gimana, udah enak belum ngucapin dialognya gitu. Belum Om, boleh sekali lagi. Oh ya udah sekali lagi. Habis itu Om Tio ngasih tahu, lo lihat nggak kamera tadi ada di mana? Tahu ada di mana. Oke, nanti adegan ini lo nempel terus sama gue lari kemana lo tempel, lo lari kemana gue tempel gitu. Nanti gue kasih tahu alasannya kenapa, tapi abis take. Oke. Ya namanya polos-polos aja ya kita dikerjain gitu. Iya gitu. Habis adegan itu, cut, Om Kito keluar, gue dikerjain. Karena nggak punya shot lain selain shot itu. Gitu. Dan itu menarik banget gitu. Kita cuma waktu itu ngambil dua kali take, satu take ada cicak, tapi cicak itu dimanfaatkan juga sama Om Tio. Emang aktor bos. Ini juga mengadaptasi dari kamu yang asli. Silakan Taskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama aku mau makasih sama
Kakak Tua, sama Hearst Production, dan juga sama Kristo Damar Alam, dan juga Budi Sejak. Ya udah, yang bagian tadi itu dihapus. Enggak bisa, ini lagi live. Sorry saya Kristo. Lagi live soalnya. Lagi live. Ya edit. Masukin abentura. Aku sangat berterima kasih diperbolehkan untuk bergabung di film ini. Karakter Nida tuh menurut aku kekonyolannya sampai hari ini mungkin mirip, mungkin ceplas-ceplosnya karakter Nida itu hampir mirip sama seorang Tastia. Karena kelihatannya natural banget tadi. That's right. Terus, nah itu tuh memang pasti di setiap karakter ada salah satu ciri khas dari diriku sendiri yang aku masukin di karakter itu gitu. Dan buat karakter Nida tadinya tuh di skrip mungkin penjelasannya tuh hanya tomboy gitu ya Mas Christoph. Iya. Tapi tiba-tiba makin kesini tuh makin ngobrol lagi sama Om Kito, sama Baba Rudi gitu. Kita ngegali lagi apalagi ya yang bisa dimasuk-masukin dari karakter ini gitu. Nah, alhamdulillahnya menurutku Om Kito ngasih kebebasan banget buat aku dan juga Clara untuk mainin dua karakter ini. Kita dibebaskan untuk bagaimana Nida melihat Sarah dan Sarah melihat Nida gitu sih. Dan salah satu yang menarik juga, aku ngambil beberapa referensi dari salah satu karakter idolaku di film tentang dia waktu itu gitu, yang disutradari memang sama Rudi Sudjarwo. Karena nggak tahu kenapa karakter itu sangat membekas di aku mencoba untuk, tapi balik lagi aku edit lagi nih si karakter yang ada di situ menjadi seorang Nida gitu. Pasti susah-susah gampang, tapi karena mempunyai tim yang sangat mudah untuk diajak kerjasama, sangat banyak kasih pelajaran aku. Ini mungkin salah satu film yang bikin aku sangat senang main film horor gitu sih. Begitu aja teman-teman. Let's go. Ibaratkan punya point of view yang berbeda dengan karakter-karakter yang lain gitu. Nah, kalau kamu ada di posisi itu, biasanya kalau penonton tuh, aduh kalau gue jadi dia sih gue bakal gini. Nah, kalau kamu betul-betul ada di posisi itu di kehidupan nyata kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku menjadi Nida yang nemenin Sarah ke Hotel Sakura, ya aku kabur, say, ngapain gue? Oh, gila-gila kesetiaan gue lihat. Gak usah terlalu setia. Logikanya gitu ya? Iya, di situ ada portal yang kita siap. buka, ngapain? Gitu, udah ikhlas aja Sarah, ikhlas gitu loh. Aku pasti akan meyakinkan Sarah untuk ikhlas, selalu cabut dari hotel itu. Ya, Jadi artinya tidak semua hal-hal yang diinginkan sahabat kita perlu kita ikuti ya. Kita coba hipnotis dia aja sih. Untuk coba yuk, jangan terlalu mau gitu tinggal di tempat itu. Aku juga rada bingung sih. Bahasa Inggris juga boleh nggak? Bahasa Thailand boleh nggak? Kan nanti Jepang. Ya nggak apa-apa, siapa tahu dia bisa jalan-jalan ke Thailand. Aku berharap penonton film Indonesia, pecinta film horor akan menerima film ini, karena menurutku ini film juga beda banget sama yang pernah aku perankan di sini, psychological horror. Aku aja pas nonton atau pas menjalankan kayak penuh pertanyaan gitu, tapi kita benar-benar enjoy ngejalaninnya. Aku berharap tidak akan ada yang ngebajak film ini, naruh di sosial media apapun. Jadi harus nonton di bioskop, karena benar-benar film ini banyak banget yang kami bertiga yang muda-muda, maaf, pelajari gitu. Ketemu sama Mas Rosa, ketemu sama Om Tio, ketemu sama Om Doni, Pak Wani, almarhum Pak Sui. Kita banyak banget belajar dari senior-senior kita ini. Jadi semoga bisa diterima dengan baik nanti tanggal 10 Juli 2025 di bioskop. Halo, Clara. Wah, masih hidup ya Clara ya, ternyata ya. Silakan Clara. Masih hidup. Oke. Sorry ya, aku yang terima. Halo, baik. Baik, ya luar biasa. Apa kabar Ini semuanya? apa kabar semuanya? Sehat ya? Baik. Clara, ini kan tadi kita lihat ada beberapa scene-scene yang sangat emosional. Ini kamu sampai ke bawah ke dunia nyata nggak sih? Sebenarnya sejujurnya iya sih. Jadi setelah aku memainkan karakter Sarah ini, aku cukup mengalami yang namanya susah tidur, kebangun. Bukan karena takut sama hantu atau karena horornya,
Karena karakter Sarah ini bisa dibilang karakter yang sangat depresif banget. Jadi yang dialami Sarah ini benar-benar banyak banget lapisan-lapisan. Kalian nggak keluar. Jadi karakter Sarah ini benar-benar mengalami banyak banget lapisan emosionalnya. Yang dia rasakan itu benar-benar penyesalan yang gak kelar-kelar karena dia merasa bersalah sama ibunya. Itu yang membuat aku sebagai aktor juga harus bisa berani untuk membuka diri aku untuk lebih fragile, lebih rentan. Itu yang membuat aku akhirnya juga benar-benar dive in ke karakter Sarah. Oke, berapa lama kamu mendalami karakter Sarah ini sampai betul-betul kita merasakan itu kayak bukan acting gitu, kayak real, bener kamu gitu? Berapa lama ya Mas Kristo? 8 tahun ya. Itu sehari aja udah. Sehari ya? Sehari aja langsung masuk. Kebetulan iya, emang singkat banget lah ya. Singkat banget untuk pendalaman karakter Sarah ini. Tapi waktu itu aku merasa Mas Kristo memberikan metode yang sangat efektif untuk pendalaman yang karakter sangat singkat itu. Jadi membuat aku akhirnya benar-benar cepat masuk ke karakter Sarah ini sendiri. Oke, ini karakter Sarah yang berhadapan dengan hantu Jepang gitu ya. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang berbeda dengan film-film kamu sebelumnya yang membuat karakter Sarah ini spesial? Spesial banget sih karakter ini buat aku. Dan lumayan personal banget karena yang aku alamin ini karakter Sarah ini dia kan merasakan kehilangan, dan kehilangan itu pernah aku alamin di diri aku juga, kehilangan orang yang aku sayang lah ke kita. Jadi ini lumayan personal banget karakternya buat aku. Dan mungkin bedanya aku sama Sarah itu adalah Sarah itu mengalami penyesalan yang berlarut-larut, itu yang membuat dia akhirnya rentan gitu. Dan bedanya dengan film lainnya ya, aku merasa si Sarah ini bukan hanya menjadi korban teror hantu biasa, tapi dia memang korban dari luka yang dia simpan sejak lama. Dan film ini bukan tentang horor doang, tapi tentang lebih tentang trauma, depresinya dia, dan kekosongan yang dialami karakter Sarah, yang membuat dia akhirnya terhanyut dan terbawa dan gampang dimanipulasi oleh hal-hal negatif di luar sana. Oke, tepuk tangan dong buat Lati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Hira. Selamat siang semuanya. Oke, Kak Hira, ini berkaitan dengan film horor yang tidak biasa, menggabungkan antara berbagai unsur dan juga culture. Apakah kedepannya akan ada genre-genre semacam ini lagi? Mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang Indonesia dulu pernah diajak oleh Jepang, mungkin kita akan bikin film dengan hantu Belanda atau seperti apa? Itu bisa jadi ya, maksudnya tidak menutup kemungkinan itu kalau kita bisa melihat bahwa industri perfilman Indonesia itu masih luar biasa sekali, terutama kalau misalnya kita berbicara tentang perfilman horor, di industri horor, di genre horor itu sendiri. Horor itu kan masih banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Terutama kayak kita di film Hotel Sakura ini, kita mungkin mengeksplor seperti yang tadi Fadi bilang ya, WNA dari Jepang nggak ada kemungkinannya ya Pak ya, kalau next WNA dari Belanda gitu kan gitu ya, bisa jadi seperti itu. Dan kita juga di Hotel Sakura ini menggabungkan dengan efek psikologis tadi ya, jadi lebih ke psikologis horor, di dalamnya juga ada muatan mental health itu sendiri, dan masih banyak banget genre horor itu masih banyak banget bisa dieksplor gitu, terutama di Indonesia. Horor itu kan banyak sekali berkaitan dengan berbagai macam hal, seperti yang tadi Rahul juga bilang bahwa mungkin di masyarakat kita itu memang ini banget ya, dekat sekali dengan horor. Kalau tadi Rahul bilang gitu ya, Rahul ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita dari Hearst Production, maksudnya kita masih punya beberapa proyek horor ke depannya, dan kita juga masih terus insya Allah ingin terus berkarya untuk perfilman Indonesia lintas genre juga. Jadi nggak hanya tetap di horor, tapi mungkin insya Allah juga ada genre-genre lain yang akan kita keluarkan dari Hearst Production. Yang luar biasa ya, dan juga disenangi oleh pecinta film Indonesia. Selanjutnya Nusa Dewo. Optil, apa kabar, sehat? Oke, Optil kan ini sudah membentengi berbagai layar lebar di Indonesia gitu ya, sebagai aktor senior. Apa yang membuat Mas Tio akhirnya memutuskan untuk saya mau ambil film ini?
Saya nyesel sih. Tahu nggak? Di film itu, tahu kan saya kayak orang stroke ya. Iya. Ya kan? Itu saya belum stroke. Oh iya benar. Kalau main film itu, saya stroke. Acting stroke tiba-tiba beneran jadi stroke gitu ya. Setelah stroke, setelah film itu saya stroke beneran. Satu. Yang kedua, waktu itu yang sama Taskia tadi bilang yang adegan yang di ngadep salib itu ada beneran. Kalau kalian perhatiin waktu yang bayang ngadep salib itu ada beneran. Kalau nggak percaya, nonton lagi kalau nggak percaya. Enggak beneran. Itu karena gini, itu setannya yang datang setan Kristen. Bang, saya baca Bismillahirrahmanirrahim nggak ngerti dia. Gimana nggak serem coba? Kita baru tahu ternyata setan ada agamanya juga ya. Ada mas. Ada. Yang ketiga Taskia. Salah. Kan saya bilang tadi dulu. Ini bilang gue nih. Tadi kalau gue yang kebuka itu. Tadi dulu bukan. Jadi dia gara-gara Doni sebenarnya sih. Belum berani datang. Tapi Taskia untuk saya bikin kamu nanti jauh. Itu maksudnya karena saya nggak bisa pakai mic karena badannya kan nggak pakai baju. Jadi saya pakai mic-nya dia. Ngomong gitu. Iya, tapi keren loh kan. Sama salah satu lagi kalau nggak salah yang nggak dikasih tahu sama Om Tio di project mana? Di project ini Om Tio bikin gigi teman-teman di pertengahan syuting. Jadi ada dapat bonus gigi kan? Dia patah tiba-tiba. Itu gara-gara lihat sosok semirip Kristo Damar gitu, tapi rambutnya berdiri semua. Bener, nonton lagi deh kalau percaya deh. Sama. Nanti kita nonton lagi ya. Om Tio ini Bayar tapi. bayar beli tiketnya ya. Oke. Om Tio ini kan Om Tio bermain bersama dengan aktor-aktor muda Indonesia. Kemudian juga mereka sempat sampaikan bahwa Om Tio ini nggak punya ilmu, bahkan punya cara tersendiri untuk bisa membagikan ilmunya gitu. Kira-kira Mereka aja nggak ngerti sebetulnya saya butuh bonus. Mereka aja nggak ada pengertiannya sama sekali, dikasih ilmu. Tetap dibayar. Malah gitu. silakan Taskia dan kawan-kawan ya. Ya, saya senang bekerja sama mereka karena mereka penuh dengan antusias yang luar biasa lah. Saya senang karena bisa menghijaukan kembali film Indonesia. Dan ini film horor yang menurut aku sih bukan serem tapi kejutan itu ya kan, banyak kejutan kan, banyak serem-serem itu kan. Mind blowing banget. Coba nanti lihat sekali lagi yang waktu saya itu ada sosok bener di. Berarti Om Tio punya indera ke 8 mas. Ada 8 loh. Enggak 6 lagi ya. Iya. Oke. Om Tio mungkin pesan untuk aktor-aktor muda Indonesia seperti apa untuk perfilman Indonesia ke depannya? Maju tak gentar. Maju tak gentar. Benar. Tepuk tangan untuk sehat ya. Oke. Siti, ini pertama kalinya kamu memerankan sebagai hantu atau sebelumnya sudah pernah atau seperti apa? Pertama kali ya. Pertama kali? Tampaknya mungkin terakhir kali mungkin. Iya, kayaknya itu sih pertama dan terakhir mungkin. Ini adalah sebuah pengalaman. Oke. Tadi ditanya apa? Pertama dan terakhir. Jadi perasaannya seperti apa? Apakah agak susah untuk memerankan hantu karena mungkin readingnya agak berbeda atau latihannya agak beda? Kamu harus jadi hantu. Honestly, menurut aku film ini kan banyak. Sebelumnya, halo semuanya. Halo. Terima kasih pertanyaannya Kak. Ini adalah satu film yang sisi dramanya cukup banyak. And honestly, untuk bagian hantu itu sendiri, aku tidak sampai menggali banget karena peran aku di awal semasa hidupnya tuh sudah sangat menantang. Kayak pertama dia bukan orang berkebangsaan Indonesia ya, dari bahasanya juga berbeda, dari psikologi juga berbeda. Aku sendiri dalam hidup aslinya kan belum punya anak, di sana udah punya anak, rasanya berbeda. Terus dia gitu dari kasta, dari era hidup juga bukan hidup di zaman sekarang. Kita kadang ngobrol sama anak 5 tahun di bawah kita aja udah beda kosakatanya. Ini bagaimana dengan menjadi orang yang hidupnya 10, 20, 30, 40 tahun lebih early daripada kita yang sebenarnya gitu. Udah gitu di sini kan diceritakan dia itu sebenarnya adalah seorang istri dari jenderal Jepang. Itu pun juga pasti cara hidupnya berbeda.
dengan kelas identitas kelasnya dia gitu. Jadi menurut aku itu sudah menjadi tantangan yang cukup banyak ya untuk aku pikirkan. Jadi aku jujur lebih banyak fokus di situ sih. Oke, tadi kamu sempat sampaikan bahwa ini pertama dan terakhir. Emang nggak mau lagi jadi hantu mungkin di Make up-nya lama banget. Make Make up-nya tuh bisa kayak bahkan kadang kalau misalnya datang ke set ngantuk tuh bisa tidur dulu karena kayak aku kan make up-nya tuh di tiduran gitu supaya bisa tidur karena lama banget 1 jam 2 jam dan kebetulan di sana kan pakai untuk karakter ini pakai softline putih tuh, ya kan? Itu tuh aku pribadi tuh minusnya tinggi banget, minus aku 7. Jadi lepas softline aja udah nggak kelihatan, tambah putih lagi. Jadi menurut aku, wah kena diribet ya gitu. Apakah justru jadi mendalami jadi hantu? Nggak bisa lihat. Jadi nggak terlalu parno ya. Oke, tapi ketika kamu melihat hasilnya tadi ya, kita juga luar biasa. Aku jujur belum nonton nggak? Belum nonton. Oke, ini harus nonton setelah ini ya. Karena luar biasa kita sangat-sangat mencekam dan kamu betul-betul mendalami karakter yang tadi sudah kita lihat bersama. Oke, mungkin ada yang berbeda ketika menjadi hantu dan menjadi peran biasa. Koordinasi yang kamu lakukan dengan cast lain seperti apa? Pernah ngobrol nggak sih? Supaya mungkin mereka, lu tuh takutnya gimana sih biar gue act-nya kayak gini gitu? Atau ada yang dilakukan bersama dengan director atau produser atau saudara? Kalau sampai di sini kan aku kebanyakan pernahnya kayak satu scene sama Clara ya. Itu bagian itunya tidak terlalu kita bahas sih jujur. Tapi untuk chemistry dengan pemainnya sendiri dan sutradara sendiri terutama pemainnya itu tidak terlalu sulit karena ini tuh apa ya, kita kalau ketemu di off screen dan offset entah kenapa langsung nyambung aja. Bahkan kita dari project itu sampai sekarang pun kita walaupun udah punya career path masing-masing, kita tuh sampai sekarang tetap kayak live update bareng kan. Maksudnya kalau ketemu masih nyambung banget, masih ngobrol banget. Jadi tuh ini adalah satu project yang kalau aku ingat-ingat balik tuh menjadi satu apa ya, tempat kita bertemu sampai sekarang gitu. Tapi yang serunya mungkin mungkin sekarang yang serunya pas kan memang nggak banyak scene bareng sama Cindy gitu, bahkan aku sama sekali nggak ada kalau nggak salah ya. Tapi kita tuh sering banget temenin Cindy syuting karena lokasi kita syuting sama penginapan kita tuh seberang-seberangan, jadi lumayan kaget sih ngelihat Cindy kayak makan tapi ya bentuknya kayak tadi ya. Hantunya sambil makan gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih nafsu makannya tinggi sih. Oke, kalau bisa mungkin dirilis ya kalau ada behind the scene ya supaya teman-teman juga bisa lihat ya di belakangnya seperti apa. Oke, kasih di terakhir mungkin pertanyaannya berkaitan dengan scene yang paling memorable dan nggak bisa kamu lupakan. Yang paling memorable ya? Atau sempat merasa ada sesuatu? Kalau sesuatu sih aku tidak ya. Cuma kalau paling memorable ketemu mereka sih. I know. Boleh direvisi nggak tuh? Ketemu Clara aja sih. Ketemu Clara dan Taskia. Benar-benar belajar banyak dari mereka. Parah banget Om Dio. Iya maksudnya kan. Bagus komporinya. Aku nggak tadi. Kamu kecil banget dulu. Tapi muda ya. Oke, Om Dio nggak pernah ditakut-takutin ya di film ini ya. Oke.